Mata kuliah manajemen lembaga keuangan. Manajemen lembaga keuangan menata lembaga keuangan, menata finansial intermediari, bank, dan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Sebelum kita lebih jauh membahasnya, diharapkan Anda terlebih dahulu untuk klik subscribe, klik tanda lonceng di channel YouTube ini agar tidak ketinggalan dengan video-video berikutnya. Lebih mudah mengakses YouTube untuk video-video kami selanjutnya, khususnya untuk video yang berkaitan dengan mata kuliah manajemen lembaga keuangan. Mudah-mudahan dapat lebih membantu kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar kita selanjutnya. Terima kasih. Manajemen lembaga keuangan. Kuliah keempat, manajemen bank. Menata bank. Pengoperasian bank. Dulu bank itu ada banyak. Pemerintah membuat kebijakan kemudahan mendirikan bank. Sampai bank asing diperkenankan membuka cabang dan atau anak cabang sampai dengan tingkat kecamatan. Saking banyaknya bank, ini kalau kita jalan di Jalan Tamrin atau di Jalan Jenderal Sudirman, kesandung kita jatuh pas bangun di atas kepala kita sudah ada bank. Saking banyaknya bank. Sekarang sudah tidak demikian. Di Indonesia tidak perlu banyak bank, tetapi banknya besar-besar. Asetnya besar, modalnya besar. Makanya banyak penggabungan bank. Bank Mandiri itu adalah gabungan antara BDN, Bank Eksim, dan Bank Bumidaya. Bank Niaga merger dengan Bank Singapura. Bank NISP juga gabung dengan Bank Singapura. Baiklah, kita lanjutkan kuliah kita. Manajemen lembaga keuangan, kuliah keempat, manajemen bank. Pengoperasian bank. Ini pengoperasian bank. Kegiatan bank. Bank itu kegiatannya hanya dua. Funding, lending. Funding, bank menerima uang dari masyarakat, individu, dan kelompok. Lending, bank mengeluarkan uang kepada masyarakat, individu, dan kelompok. Bank menerima uang hanya dengan 3 cara. Simpanan giro dari masyarakat, simpanan tabungan punya masyarakat, simpanan deposito. Jadi cuma 3. Giro, tabungan, deposito. Bank mengeluarkan uang juga dengan 3 cara. Mengeluarkan uang dengan kredit. Kredit jangka pendek, kredit jangka menengah, dan kredit jangka panjang. Namanya macam-macam. Ada kredit tanpa agunan, ada KPR, ada car loan, dan sebagainya. Cuma lihat nanti jangka waktunya. Kalau jangka waktunya sampai dengan 1 tahun, itu namanya pinjaman jangka pendek. 1 tahun ke atas sampai dengan 3 tahun, namanya kredit jangka menengah. 3 tahun ke atas, namanya kredit jangka panjang. Simpanan giro. Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat
dengan menggunakan cek, biliet giro, dan sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan. Maksud dapat ditarik setiap saat adalah bahwa uang yang disimpan di rekening giro tersebut dapat ditarik berkali-kali dalam sehari dengan catatan dana yang tersedia masih mencukupi. Pengertian penarikan adalah diambilnya uang tersebut dari rekening giro sehingga menyebabkan saldo rekening giro tersebut berkurang, baik ditarik secara tunai maupun non-tunai. Penarikan secara tunai adalah dengan menggunakan cek, dan penarikan secara non-tunai adalah dengan menggunakan biliet giro (BG). Cek merupakan surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebut di dalamnya atau kepada pemegang cek tersebut. Artinya, bank harus membayar kepada siapa saja yang membawa cek ke bank yang memelihara rekening nasabah tersebut untuk diuangkan sesuai dengan persyaratan yang ada. Syarat hukum dan penggunaan cek sebagai alat pembayaran giral diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 178. Pada surat cek harus tertulis perkataan cek. Surat cek harus berisi perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu. Nama bank yang harus membayar tertarik. Penyebutan tempat dan tanggal cek dikeluarkan. Tanda tangan penarik. Syarat lainnya yang dapat ditetapkan oleh bank: tersedianya dana yang mencukupi, ada metra yang cukup, bila ada coretan atau perubahan harus ditandatangani oleh si pemberi cek, jumlah uang di angka dan dengan huruf harus sama, tanda tangan atau stempel perusahaan haruslah sesuai dengan spesimen. Ini adalah contoh lembaran cek. Ini nama banknya ada, BMI, Bank Monas Indonesia. Ada tanggalnya, ada perintah bayar atas penyerahan cek ini, bayarlah kepada, ada uang sejumlah diisi dengan tulisan huruf, dan di kotak ini diisi dengan angka. Huruf dan angka harus sama. Lalu selanjutnya ditanda tangan. Ini jadi cek. Siapa saja yang pegang cek ini bisa datang ke Bank BMI dan dibayarkan oleh Bank BMI. Di samping persyaratan-persyaratan tersebut di atas, penarikan cek juga tergantung dari jenis ceknya, yaitu ada yang namanya cek atas nama, ada yang namanya cek atas unjuk, ada yang namanya cek silang, ada yang namanya cek mundur, dan ada yang namanya cek kosong. Cek atas nama merupakan cek yang diterbitkan atas nama orang atau badan tertentu yang tertulis jelas di dalam cek tersebut. Misalnya, bayarlah kepada Tuan Rasdullah sejumlah uang 10 juta rupiah.
Berikutnya cek atas unjuk. Cek yang tidak tertulis nama seseorang atau nama badan tertentu di dalamnya. Misalnya tertulis bayarlah tunai atau cash, atau tidak ditulis kata-kata apapun. Cek silang. Cek yang di kiri atas diberi tanda silang, sehingga cek tersebut berfungsi sebagai pemindah bukuan, bukan tunai. Cek mundur. Cek yang diberi tanggal mundur dari tanggal sekarang, misalnya hari ini adalah tanggal 17 Juli 2012, Tuan Rasdullah bermaksud mencairkan ceknya yang bertanggalkan 17 Agustus 2012. Berarti cek itu mundur. Cek kosong. Cek yang dananya tidak tersedia. Contoh, nasabah menarik cek senilai 100 juta, tetapi dana yang tersedia di rekening gironya adalah 40 juta. Dalam hal nasabah melakukan penarikan dengan cek kosong 3 kali, maka nasabah tersebut akan di blacklist atau masuk daftar hitam yang dikeluarkan oleh BI dan disebarkan ke seluruh bank, sehingga dia tidak bisa melakukan transaksi perbankan. Biliet giro merupakan surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau bank lainnya. Apabila perintah pembukuan itu ke rekening di bank yang berbeda atau yang berlainan, maka pelaksananya harus melalui clearing. Ini gambar biliet giro sama dengan gambar cek tadi. Ada nama banknya. Ini namanya Bank Monas Indonesia. Ada tanggal penarikannya. Ada perintahnya untuk memindah bukukan dengan huruf dan dengan angka, dan selanjutnya ditandatangani oleh si pemilik biliet giro. Syarat yang berlaku untuk biliet giro antara lain: ada nama biliet giro dan nomor serinya, perintah tanpa syarat untuk memindah bukukan sejumlah uang atas beban rekening yang bersangkutan, nama dan tempat bank tertarik, jumlah dana yang dipindah bukukan dalam angka dan huruf, nama pihak penerima. Syarat lainnya adalah tanda tangan penarik dan stempel perusahaan, tempat dan tanggal penarikan, nama bank yang menerima pemindah bukuan. Jika tanggal efektif tidak dicantumkan, maka tanggal penarikan berlaku pula saat tanggal efektif. Jika tanggal penarikan tidak dicantumkan, maka tanggal efektif dianggap sebagai tanggal penarikan. Alat pembayaran lainnya adalah surat perintah kepada bank yang dibuat secara tertulis pada kertas yang ditandatangani oleh pemegang rekening atau kuasanya untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak lain pada bank yang sama atau pada bank yang lain. Surat perintah ini dapat bersifat tunai atau pemindah bukuan. Simpanan tabungan. Pengertian tabungan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan
menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Yang dimaksudkan syarat-syarat penarikan tertentu adalah sesuai dengan perjanjian antara bank dengan penabung, misalnya dalam hal frekuensi penarikan atau sarana dan alat penarikan. Sarana alat penarikan simpanan tabungan. 1. Buku tabungan. 2. Slip penarikan. Dan yang ketiga kwitansi. Dan yang keempat adalah kartu yang terbuat dari plastik, kartu debit dan sebagainya. Ini gambar buku tabungan. Ada buku tabungan dari BNI, namanya buku tabungan Taplus. Ada buku tabungan dari BCA, namanya Tahapan. Ada buku tabungan dari Bank Mandiri, namanya Vista Mandiri. Ini buku tabungannya, bentuknya masing-masing beda antara bank satu dengan yang bank lainnya, namun prinsipnya adalah sama. Catatan tabungan, simpanan, dan penarikan. Simpanan deposito atau time deposit. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah dengan bank. Jenis-jenis deposito: 1. Deposito berjangka, tidak bisa dipindah tangankan. 2. Sertifikat deposito dapat diperjualbelikan dan atau dipindah tangankan. Deposito on call, jangka waktunya tidak lebih dari 1 bulan. Ini contoh deposito berjangka dari Bank Mandiri. Ada nama banknya, ada nama yang mempunyai deposito tersebut, ada jumlah nominalnya, dan ditandatangani oleh bank. Deposito berjangka merupakan deposito yang diterbitkan oleh bank, di mana di dalam deposito berjangka diterbitkan atas nama orang atau lembaga dan terdapat nilai nominal dari uang deposito tersebut. Jangka waktu deposito bervariasi mulai dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan. Pengambilan bunga deposito dapat ditarik setiap bulan atau pada saat jatuh tempo, baik tunai ataupun non-tunai, dengan cara pemindah bukuan dan atau pendapatan bunga bersih didapat dari bunga dipotong pajak. Jumlah yang disetorkan pada simpanan deposito berjangka untuk saat ini ada peraturan dari pemerintah bahwa batas minimalnya adalah sebesar 5 juta rupiah. Bila nasabah mengambil dananya sebelum jatuh temponya, maka nasabah dikenakan penalty rate. Selain daripada deposito berjangka, ada jenis lainnya adalah sertifikat deposito. Merupakan jenis deposito yang diterbitkan atas unjuk. Maksudnya adalah di dalam sertifikat deposito yang diterbitkan hanya ada nilai nominalnya saja, tidak disertai dengan nama orang ataupun lembaga.
sehingga sertifikat deposito dapat diperjualbelikan kepada pihak lain. Sertifikat deposito dapat diterbitkan dengan jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan selanjutnya. Pengambilan bunga dapat dilakukan di muka, baik tunai maupun non-tunai. Ada lagi jenis deposito yang lain adalah deposito on call. Merupakan deposito yang berjangka waktu minimal 7 hari dan paling lama 1 bulan. Diterbitkan atas nama dan biasanya dalam jumlah yang besar. Misalnya 100 juta rupiah, tergantung dari bank yang menerbitkan deposito on call tersebut. Untuk sesi ini kita tidak ada latihan. Anda pelajari saja baik melalui paparan slide maupun melalui video ini. Sekira kurang jelas, dengarkan berulang-ulang untuk lebih dipahami. Dan ini saya ingatkan tentang tugas kelompok untuk penyusunan paper paling lambat sebelum pelaksanaan UTS. Ini judul papernya, yang tulisannya bagus. Kalau bisa penulisannya berisi studi kasus. Nanti kita masukkan jurnal ilmiah akademis dan penyusunnya adalah Anda bersama saya. Ini sistematika penulisan papernya. Dan akhirnya demikian kuliah kita yang keempat pada hari ini. Untuk mata kuliah manajemen lembaga keuangan akan kita lanjutkan nanti pada kuliah-kuliah berikutnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Kalau Anda suka, Anda senang, jangan lupa untuk klik subscribe, klik tanda lonceng, dan share. Sekali lagi, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Thank you.